Selamat sore, Bu Rutnia. Selamat sore Pak Saiful. Apa kabarnya Bu Rutnia sore hari ini? Sehat Pak. Gimana dengan Bapak? Sehat? Sehat, saya juga begitu. Sehat juga, Bu Nia. Jumpa lagi nih ya di sesi coaching kita ya, di sisi coachnya Bu Iya Pak. Nia. Bu Nia hari ini mau melakukan coach dengan coachingnya itu kompetensi yang mana yang akan Bu Nia angkat? Kompetensi mendengar aktif Pak. Kompetensi mendengar aktif. Apa itu mendengar aktif, Bu Nia? Ya, saya ambil kompetensi ini karena di sini saya ingin menunjukkan bahwa saya akan menyimak apa yang dikatakan oleh coach saya. Saya juga ketika saya menyimak, saya juga bisa membantu coach saya itu dalam menyelesaikan masalahnya, gitu Pak. Oke, jadi menyimak coachingnya juga nanti dalam menyimak tersebut bisa membantu masalah yang ada pada coachingnya. Oke Bu Nia, kalau begitu sudah ready ya, dipersilakan Bu Nia melakukan coachingnya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Hai Bu Mariam. Hai Bu Rutnia, Iya. Apa kabarnya Bu pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rutnia. Iya, oke. Saya melihat juga kesehatan Ibu melalui senyum Ibu yang sumringah pada sore hari ini ya Bu Maria. Terima kasih Bu, Rutnia. iya sama-sama. Iya Bu, kita jarang nih, ya kan? Kita jarang nih ngobrol bareng gitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini apa nih ya yang kira-kira Ibu ingin ceritakan ke saya? Uh, di ya mumpung kita ada waktu untuk bercerita Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan ke saya? Saya punya anak murid karena saya di sekolah SLB, otomatis murid saya itu adalah SLB. Anak-anak yang punya keterlambatan, hambatan fisik, mental maupun IQ. Jadi saya punya satu anak murid yang normal itu Bu Nia. Oke, nah dari pembicaraan kita nih hari ini pada sore hari ini, apa yang ingin Ibu capai? Begini, saya ingin anak saya yang satu ini dia sekolah di sekolah umum. Tadi ada satu anak yang Ibu pikir bahwa dia uh, termasuk anak yang normal dan Ibu ingin dia berada di sekolah umum. Oke, nah apa yang membuat Ibu bisa mengatakan bahwa si anak ini termasuk anak yang normal, Bu? Karena saya sebagai guru SLB, saya tahu bahwa anak ini normal. Karena apa? Karena secara fisik dia tidak mengalami kekurangan, secara intelektual dia tidak mengalami hambatan, secara mental pun dia baik-baik saja Bu Nia. Jadi kalau semuanya bagus, kenapa harus di SLB gitu? Oke, tadi Ibu mengatakan itu semua gitu. Ketika itu dengan begitu, apakah sebelumnya untuk mengetahui anak ini normal, berarti Ibu sudah melakukan identifikasi awal ya Bu kepada murid Betul, tersebut ya? betul. Oke, cara apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu mendapatkan kesimpulan bahwa si anak ini um, kurang memenuhi atau tidak memenuhi anak yang selb gitu Bu? Oke. Sebagai pengakuan Bu Rutnia, kami di SLB itu sebelum masuk sekolah dalam PPDB itu mengadakan asesmen awal, yang mana anak yang tadi ini datang ke sekolah, kami guru mengasesmennya, kemudian dapatlah hasil kalau dia itu setelah diasesmen dia tidak mempunyai hambatan dimanapun.
Nah, jadi dari situ kami guru menyimpulkan kalau anak ini normal. Begitu Bu Nia. Oke, itu tadi ada asesmen yang sudah dilakukan. Berarti asesmen ini yang berkaitan untuk menguji ya Bu, menguji si anak apakah ada keterlambatan gitu Kak Bu. Iya betul. Lalu tadi Ibu bilang Ibu ingin menyekolahkannya di sekolah umum, begitu ya Bu. Nah, Iya. apa yang membuat keinginan Ibu tersebut gitu? Kok Ibu ingin sekali anak ini? Jadi gini, setelah kami mengasesmen anak tadi Bu Nia, kami katakan ke orang tuanya kalau anak ini tidak bermasalah, ya kan? Kemudian orang tuanya tetap kekeh ingin anaknya itu sekolah di situ. Sebagai suatu lembaga pendidikan, kami tidak boleh menolak anak ya. Apalagi orang tuanya meminta. Jadi kami tetap memasukkannya ke sekolah. Dan kebetulan sekali anaknya itu berada di kelas saya. Nah, setelah berhari-hari, berminggu-minggu, dia melakukan pembelajaran, saya dengan murid saya ini, eh, semuanya lancar. Semuanya lancar dalam artian dikasih materi, dikasih perintah, dikasih apapun itu dia bisa mengerjakan, tapi sesuai dengan tahap umurnya ya. Sementara kawan yang lain itu tidak bisa. Jadi disitulah saya ingin anak saya ini karena dia bisa mengerjakan semua perintah, itu saya ingin masukkan ke sekolah umum. Makanya disitulah saya ingin dia ke sekolah umum Bu Nia. Oke, tadi Ibu bilang bahwa Ibu bertemu sama, sudahkah Ibu bertemu sama orang tuanya? Berarti sudah ya Bu? Sudah. Ibu tadi ada mengatakan bahwa Ibu sudah bertemu dengan setelah Ibu kasih, apa alasan orang tua siswa tersebut menyekolahkan anaknya di SLB, Bu? Setelah dia diidentifikasi seperti asesmen tadi, kami menyampaikan dan orang tuanya begini, dia merasa anaknya itu bermasalah di bicara. Dia merasakan itu. Sementara di sisi saya sebagai seorang guru, anaknya itu tidak bermasalah. Karena apa? Anaknya tetap berbicara, cuman dalam situasi yang penting-penting saja. Bisa dikatakan anaknya pendiam. Pendiam berarti bukan bermasalah dalam berbicaranya kan? Nah, itu yang saya katakan ke orang tuanya. Dan orang tuanya ingin anaknya itu seperti adiknya yang bicara lancar, yang ceria, yang komunikatif lah. Sementara abangnya tidak, orangnya pendiam gitu. Dan itu dan orang tuanya merasa bahwa anaknya itu mempunyai hambatan, padahal tidak. Oke, berarti yang saya tangani adalah orang tua si siswa tersebut menganggap anaknya memiliki kekurangan karena keterlambatan bicara. Begitukah Bu Mariam? Betul Bu Nia. Nah, ya, setelah Ibu melakukan pembicaraan dengan orang tuanya akan hal tersebut, apa yang hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk meyakinkan orang tua siswa tersebut bahwa anaknya anaknya itu tergolong anak yang normal gitu, bukan SLB. Apa yang Ibu lakukan ketika berdiskusi dengan orang tuanya? Oke. Saya sudah berdiskusi sama orang tuanya. Saya sudah mengemukakan apa yang terjadi di kelas. Tapi orang tuanya antara mendengar dengan tidak ya. Jadi yang saya lakukan, saya selalu memperlihatkan pekerjaan anak di sekolah. Jadi kalau dia belajar matematika, hari ini saya perlihatkan, ini loh hasilnya.
Kemudian kalau saya perintahkan sesuatu, anaknya mampu menanggapi, saya kasih tahu dengan orang tuanya. Gitu, Bu. Oke, berarti menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan itu sangat baik ya Bu, karena Ibu mengumpulkan bukti-bukti nih, Iya. bukti-bukti siswa tersebut belajar dengan baik sehingga itu yang nanti jadi bahan diskusi kita atau bukti kita kepada orang tua, ya Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang orang tuanya kekeh gitu atau tetap ingin masukkan si anak ini ke SLB karena keterlambatan bicara. Nah, Ibu sendiri nih, gitu kan, selain melakukan langkah-langkah yang tadi, untuk menunjukkan ke orang tuanya bahwa ini anak bisa kok bicara gitu, adakah hal yang sudah Ibu lakukan kepada si anak untuk mengeluarkan atau supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik lah gitu. Ada. Ada nggak? Gini, anak ini setelah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan, dia langsung mengambil buku gambar, menggambar. Nah, jadi saya itu kalau ingin mendengar dia bersuara, ya saya tanya, ini lagi gambar apa ya? Saya bilang kayak gitu. Lalu dia berbicara, Bu. Berbicara seperti biasa. Nah, jadi saya sebagai gurunya meminta ke orang tuanya supaya itu tadi mengajak dia berbicara dengan sesuatu yang disenanginya. Kalau orang kan berbicara dengan sesuatu yang disenanginya, kalau kita melihat sesuatu disenangi orang itu, makanya dia ada kemauan untuk mengeluarkan pendapat gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan saya juga mengajak orang tuanya untuk melakukan hal yang sama. Oke, gitu. Nah, um, yang Ibu lakukan ini juga udah salah satu hal yang menurut saya luar biasa ya Bu. Selain untuk membuat orang tuanya percaya, si anaknya juga bisa berlatih gitu ya. Nah, untuk kedepannya gitu, ketika seperti yang Ibu bilang tadi sampai orang tuanya sampai sekarang juga masih masih belum bisa menerima bukan ya, masih dia ingin si adik yang si siswa tadi tuh seperti saudaranya yang lancar bicara gitu kan. Apa nih yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa anak mereka ini sama kok seperti saudaranya, Apa yang kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Seperti tadi ya Bu, pancing dia dengan sesuatu yang digemarinya. Pertama, kalau dia ingin berbicara, karena senang dengan menggambar robot. Jadi dengan kita bertanya apa yang diminatinya dengan gambar robot itu, ini apa, itu untuk apa. Dia dari situlah dia berbicara banyak. Kalau berdasarkan ingin berbicaranya seperti itu Bu Nia. Tapi kalau misalnya ingin orang tuanya melihat IQ anaknya, mungkin kedepannya saya akan bukan mengumpulkan, saya akan memperlihatkan ujian semesternya ke depan, mungkin. Oke. Apakah hal ini juga sudah Ibu sampaikan kepada orang tua si siswa? Belum Bu Nia, itu masih dalam tahap perencanaan saya aja. Oke, jadi rencana aksi Ibu yang paling dekat ini yang ingin Ibu lakukan yang tadi ya memancing siswa untuk memulai dari hal-hal yang dia sukai gitu ya Bu. Betul. Adakah hal yang lain lagi Bu ketika misalnya Ibu sudah melakukan hal itu, apa nih yang kira-kira yang ingin Ibu lakukan untuk meyakinkan orang tuanya gitu?
rencana apa lagi yang ingin Ibu lakukan gitu agar orang tuanya nih yakin? Mungkin dengan merekam saat kami melakukan percakapan mungkin Bu Nia. Kan itu lebih ke bentuk real ya. Jadi saya rasa kalau saya merekam percakapan, orang tuanya bisa mendengar dan memang terjadi komunikasi. Oke, terjadi komunikasi ya, Bu Maria. Kapan nih rencananya Ibu bisa melakukan rencana Ibu yang baru Ibu katakan tadi? Secepatnya Bu Dian, karena apa? Karena kalau saya bilang rencana untuk memperdengarkan suaranya melalui rekaman, itu akan saya lakukan kalau saya lihat moodnya bagus, ya kan? Jadi saya akan melakukan perekaman itu sesuai dengan moodnya saat itu. Kalau moodnya bagus, saya akan melakukan perekaman. Dan yang kedua untuk masalah pembelajarannya, saya mungkin akan mengambil pas ujian semester. Karena sebentar lagi tuh ujian semester tuh Bu Dian. Nah, jadi saya ingin orang tuanya tahu, oh ini loh hasilnya gitu. Iya, Bu Mariam. Nah, kira-kira dalam melakukan rencana aksi Ibu, apakah Ibu membutuhkan atau teman dalam melakukannya? Mungkin teman Bu Nia. Ya, teman untuk merekam ya, Bu. Iya. Iya, jadi Bu Mariam, dari pembicaraan kita tadi, apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan yang tadi sudah kita lakukan? Dari pembicaraan tadi, saya merasa beban saya sedikit terangkat ya Bu. Saya pun udah menemukan solusinya. Yang pertama tadi, saya akan merekam percakapan saya dengan anak didik saya tersebut. Kemudian saya akan mengumpulkan hasil ulangan semesternya nanti. Kemudian saya akan tetap berbicara kepada orang tuanya mengenai kemajuan dia dalam berbicara. Saya rasa seperti itu. Oke deh Bu Mariam, saya berharap apa yang sudah Ibu katakan barusan dapat berjalan dengan lancar. Pertemuan dengan orang tuanya juga berjalan dengan lancar, sehingga apa yang tadi ingin Ibu capai itu terlaksana dengan baik juga. Terima kasih Bu. Iya. Nah, saya juga ingin ketika Ibu sudah melakukan hal ini, saya juga ingin melihat perkembangannya ke depan bagaimana, gitu ya Bu Mariam. Ya pasti Bu Nia. Iya, senang sekali rasanya saya bisa berbicara banyak sama Ibu Mariam. Dan saya harap juga ini bukan pembicaraan awal dan akhir kita, tapi ketika nanti Ibu sudah melakukannya, kita bisa bicara-bicara lagi, ngomong lagi ya Bu Mariam. Oke, saya tunggu Bu Nia ya. Iya, thank you Mariam, senang sekali Bu Nia. bicara sama Bu Mariam. Oke, Bu Nia sudah hadir kembali di sini Bu Nia. Luar biasa ini proses coaching yang saya lihat ya. Semangatnya luar biasa. Bu Nia juga saya nilai dari sini mendengarkan aktif sekali ya. Nggak ada yang dilewatkan ataupun bengong sebentar tuh nggak ada gitu ya. Apa yang disampaikan oleh coachingnya itu langsung disambut dengan berbagai macam pertanyaan, solusi ataupun juga identifikasi ya. Itu untuk mendengarkan dengannya. Aktif sekali kalau saya lihat ya. Dan tuh di kemitraan ya, untuk saya lihat di sini memang juga sama tadi awalnya mungkin ada mungkin jaringan atau gimana gitu ya. Tapi lama-lama saya lihat sudah mulai klop ya dengan permasalahan yang ada antara coach sama coachingnya, sudah dapat mulai inti permasalahannya ya. Yang jelas apa senyumnya tadi sudah oke lah, sudah oke banget dengan semangatnya ya Bu Nia ya. Kemudian di proses kreatif tadi saya ada melihat ada beberapa hal yang Bu Nia lontarkan pertanyaan ya.
Yang jelas seperti ada pertanyaan tadi, apa alasan orang tua dari si siswa tadi itu anaknya itu ingin apa? Bukan, maksudnya dari Koci tadi menjelaskan itu kenapa Kocinya ini beranggapan bahwa anak tersebut harusnya di sekolah umum gitu kan, karena menurut Kocinya tadi anak itu sebenarnya normal gitu, nggak sebaiknya itu di SLB, enggak gitu, harusnya di umum. Cuman ada beberapa permasalahan disampaikan oleh Koci tadi, memang betul-betul Bu Nia tanggapi dengan baik gitu ya. Juga ada juga tadi pertanyaan yang Bu Nia sampaikan itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Koci itu untuk meyakinkan orang tua bahwa anak tersebut itu normal dan lain sebagainya ya. Saya dengar tadi ada jawabannya tentang di antara yang akan dilakukan oleh Kocinya itu adalah melakukan perekaman pembicaraan supaya orang tuanya itu betul-betul yakin bahwa anaknya itu normal sih sebenarnya. Dan juga ada tadi rencana untuk meningkatkan kompetensi dari Kocinya itu, selain itu tadi ada untuk ini Bu Nia nanya tadi ke Kocinya, apa sih caranya ataupun prakarsa apa yang akan dilakukan, yaitu selain merekam tadi, coachingnya itu akan memulai dengan hal-hal yang disukai oleh anak tersebut gitu. Karena kayaknya kalau saya tangkap, anak tersebut itu akan mulai berbicara ataupun memperlihatkan kalau dia normal tapi di hal-hal yang dia sukai. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Mbok Nia ungkapkan itu semakin meningkatkan kompetensi coachingnya itu sebagai seorang ini ya, seorang guru gitu dalam hal ini. Kemudian juga lagi ada rencana aksi itu kapan akan disampaikan ke orang tua. Nah, pertanyaan seperti ini juga memancing kompetensi dari seorang coach tadi untuk menyampaikan permasalahannya ke coachnya. Dan saya lihat juga solusi-solusi yang disampaikan oleh Bu Nia sebagai coach kepada coachingnya itu sudah lumayan bagus ya. Dan coachingnya juga sangat memahami apa yang dimaksud ataupun saran apa yang dimaksudkan oleh Bu Nia dan akan segera melakukan itu. Itu saja Bu Nia ya, tanggapan dari saya yang saya amati dari percakapan coaching di sore hari ini Bu Nia ya. Tetap semangat ya Bu Nia. Ya Pak, terima kasih Pak Oke, Saiful. ya luar biasa Bu Nia ya. Jadi kita akhiri saja ini proses coaching di sore hari ini. Dari saya itu saja. Mungkin dari Bu Nia ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup Pak Saiful. Oke, itu saja. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Terima kasih dari saya, Bu Nia ya. Selamat sore Bu Nia. Selamat sore Pak Saiful. Bersama pelajar berjiwa Pancasila membentuk